Allah tidak pernah mengatakan dan Allah tidak memutus antara hambanya dengan dirinya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tetap membuka jalan menuju kepadanya, asalkan engkau dengan kejujuran dan kebenaran yang engkau jalankan ini, paling cepatnya jalan adalah hendaklah engkau melalui seorang guru. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Seandainya bukan karena murabbi, guru yang mendidik kita, mengajarkan kita kebenaran, yang mengajarkan meskipun alif, ba, ta, sa, jim, bismillahirrahmanirrahim. Jangan kita ketika sudah mulai tinggi ilmu kita, belajar di luar negeri, kemudian melupakan guru kita yang ada di negeri kita. Kalau bukan karena mereka, kita tidak bakal bisa sampai ke sana. Kita tidak ditulis oleh Allah SWT syukur kita, terima kasih kita kepada Allah kalau kita tidak bersyukur kepada guru-guru ini. Caranya bersyukur, kita tidak boleh melupakannya. Nih banyak murid-murid atau orang-orang sekarang kalau sudah dia menjadi orang besar, nggak dibacakan Fatihah, dilupakan begitu saja. Ketika hidup tidak pernah diziarahi, minta keberkahannya, makanya ilmunya itu terus berkurang manfaatnya kepada masyarakat. Meskipun dia banyak dikenal oleh masyarakat, tapi ilmunya itu hanya sekedar ada di lisannya, tidak masuk ke dalam hati orang tersebut. Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah manfaat bukan hanya untuk orang lain, tapi manfaat juga untuk dirinya. Itu yang berilmu yang bermanfaat. Karena itulah ma'asyiral hadirin, kita lihat ulama-ulama terdahulu, mereka itu bermanfaat dan memberi manfaat, dan perbedaannya dengan ulama-ulama sekarang itu jauh berbeda sekali. Kalau seandainya kita lihat, Masya Allah, luar biasanya ulama terdahulu itu sudah mencapai darajatul mujtahid, sampai tingkatan mujtahid. Ilmunya luas dalam ilmu raqaiq, tasawuf, dan ilmu-ilmu yang lain itu sudah tidak diragukan lagi. Mereka itu benar-benar menguasai ilmu zahir dan batin, tapi mereka itu juga tidak meninggalkan nih, hendaklah engkau ikuti jejak-jejak yang aku jalani, karena yang aku jalani ini sesuai setapak demi setapak sampai baginda Nabi Muhammad SAW. Qadamun ala qadamin bijiddin auza'i. Tuh mereka itu silsilah menyambung. Lihat bagaimana sahibul hal, meskipun beliau ini belajar banyak guru di rantau, di Darussalam sampai ke Jogja, tapi beliau pun tidak puas. Namanya orang ingin mendapatkan, menimba ilmu lebih banyak lagi, mendapatkan seorang guru yang benar-benar memberikan tarbiyah, syekhul murabbi wa syekhul ruh. Beliau berangkat menuju Makkah al-Mukarramah, belajar kepada banyak guru di sana. Dari golongan habaib juga termasuk As-Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, mufti Makkah. Seorang yang sudah tidak diragukan keilmuannya, terkenal kewaraannya, kezuhudannya. Dari segala apa yang dia ajarkan itu dibawa. Ketika pulang ke rantau diajarkan manfaat, karena ada silsilah yang menyambung, tidak melupakan dan memutus hubungan di dalam cara berdakwah, di dalam mengajarnya, di dalam segala sesuatu. Mereka itu dengan penuh keikhlasan, sampai-sampai wasiatnya sebelum meninggal kepada murid-muridnya, anakku jangan sampai pesantren ini berhenti di sini, teruskan, lanjutkan. Artinya apa? Artinya beliau ini peduli. Seandainya beliau kembali kepada Allah dengan membawa banyak pahala, itu sudah cukup. Tapi beliau tidak menginginkan putus di sini keberkahan ini. Ini silsilah sanad yang luar biasa kepada orang-orang besar, ulama-ulama kaliber, memiliki silsilah dahabiyah, silsilah emas yang menyambung dari orang-orang besar, wali aqtab, wali-wali kutub besar, sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semuanya itu tidak diinginkan putus di sini. Lanjutkan perjuangannya ini. Fa insya Allah siapapun
yang mendapatkan keberkahan dari guru kita Syekh Ali Nurdin itu akan manfaat juga kepada anak murid kita, kepada murid-murid kita, kepada siapa saja yang kita ajarkan selama kita berjalan di jalannya. Tapi kalau sudah mengambil jalan lain, cara-caranya sudah berbeda, apa yang disampaikan juga sudah berbeda, kita tidak sedikit mendengar ma'asyarul hadirin. Masya Allah, luar biasa. Di panggung dakwah semestinya ini adalah panggung berderai air mata. Apakah saya bisa mengamalkan? Apakah saya bisa selamat nanti? Masya Allah. Coba kamu baca riwayat manaqib para aulia wassalihin, ulama-ulama terdahulu. Masya Allah, Syekh Abdul Qadir Jilani itu, kalau Syekh Abdul Qadir Jilani sekali ngomong dari hati masuk ke hati, yang pingsan puluhan orang, sekian orang yang meninggal dunia dibawa, digotong keluar dari majelis itu. Kok bisa seperti itu? Padahal omongannya sederhana, tapi sesederhana apa yang diucapkan itu memang merasuk dan masuk di dalam hatinya sehingga tersentuh, hancur hatinya. Ya Allah, aku yang dituju oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, aku yang dimaksud dalam hal tersebut. Maka dia menangis sejadi-jadinya, minta ampun kepada Allah. Banyak orang-orang yang hadir majelis katanya Sayyidina Umar dia membawa dosa seperti gunung, bawa dosa seperti gunung hadir di dalam majelis. Tapi ketika keluar dari majelis semuanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab majelisnya adalah majelis khasyah, majelis yang takut, majelis yang benar-benar dia ingin selalu dekat kepada Allah, seakan-akan melihat surga dan neraka. Mereka itu para sahabat kalau dihadir di dalam majelisnya Rasulullah. Dan itu yang saya Al-Fakir rasakan sama Syekh Muhammad Al-Khatib kepada Sayyidil Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid. Kalau pian ada kesempatan di sana, Masya Allah, setiap kali mendengar daripada ceramah beliau itu yang menangis, bahkan ada yang pingsan. Waktu dulu bikin daurah, tadzakartum ya Syekh, awal kan usawi daurah Habib Umar kan maghma alai kada. Masya Allah, banyak yang pingsan, anak kecil dibawa digotong, yang pingsan sekian banyak, yang histeris menjerit, polos kebersihan hati, menerima begitu langsung. Dari apa itu semuanya? Semuanya itu dari kesungguhan, tidak merubah cara dakwah dan manhaj yang diajarkan oleh guru-gurunya, oleh orang-orang terdahulu. Dari situ kita sudah mengetahui ma'asyiral hadirin, kalau kita hadir di dalam majelis yang mereka, nikmat, seakan-akan kita tidak mau keluar. Pian kan tahu sendiri bagaimana majelisnya guru sekumpul, berjam-jam lama, seharian pun nggak masalah. Kenapa? Mereka orang-orang yang hatinya terhubung dengan Allah. Duduknya itu meskipun kita sebentar itu sudah mendapatkan banyak faedah. Apalagi banyak nikmat baru kehilangan, baru kita sadar di dunia ketika mereka itu meninggal dunia, meninggalkan kita. Begitulah yang disifatkan oleh Al-Habib Abu Bakar Adni Al-Idrus Al-Ladul Aish, ma'arbabil basair walal asrar illa liman saffas sarair. Araturukul haqiqah qalilun salikiha wa adha kullu jahin yadda'iha. Aladul aish, tahu nikmatnya hidup itu. Kira-kira nikmat hidup itu seperti apa sih? Orang-orang Banjar tahu sendiri kalau nikmat hidup paling enak Bib ditanya itu kawin Bib malam pertama. Masya Allah, jangan diragukan lagi. Itu sudah paling nikmat di mana-mana. Kalau ditanya ya nikmatnya hidup. Ya kalau bisa kawin lagi Bib katanya. Tidak cukup satu katanya. Masya Allah, nikmatnya itu, ini nikmat daripada zahir yang dirasakan, tapi nikmat batin lebih daripada nikmat zahir. Aladul aish ma'arbabil basair, bersama orang-orang yang memiliki basirah al-munirah, mata batin yang terang benderang, yang dimana akan merangi hati setiap orang yang hadir di dalam majelisnya. Dia akan mengobati. Ketika melihat ada orang-orang yang hadir di dalam majelis itu, hatinya agak
nggak benar, rusak, ada iri, dengki, hubud dunia dan yang lainnya, diobati. Karena tugasnya orang-orang saleh, orang arifin billah itu adalah sebagai dokter yang memberikan resep obat bagi orang yang datang meminta diobati. Tapi bagaimana kalau seandainya kira-kira dokternya juga sakit, apa dia bisa menyembuhkan? Enggak. Dokternya sih sakit, kena virus makrona, ya lari pasiennya, nggak ada yang mau deket. Tapi kalau seandainya dokternya itu sehat, ya insya Allah menyembuhkan. Begitu juga duduk bersama mereka orang-orang arifin billah, aladul aish, nikmat hidup, nggak takut bagaimana keadaan ekonomi negara ini akan terjadi begini dan begitu, ya macam-macam keadaan dan kondisi yang kita dengar, kita lihat setiap saat, setiap waktu, ketakutan luar biasa. Duduk sama mereka nggak ada takut. Kenapa? Semua ada yang ngatur. Semuanya ada yang mengatur, nggak usah kita bingung, nggak usah kita sedih. Yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau sesuai dengan apa yang diaturkan oleh Allah taala, berjalan di jalannya. Aladul aish ma'arbabil abasair walal asrar illa liman saffas sarair. Enggak dapat sir rahasianya para wali kecuali orang-orang yang hatinya bersih. Araturukul haqiqah qalilan salikiha. Aku melihat jalan menuju hakikat itu sedikit, yang berjalan menuju ke sana sedikit, katanya Al-Habib Bakar Al-Adri. Wa adha, tiba-tiba muncul dengan kostumnya, dengan gelagatnya, dengan gerak-geriknya. Bila amal wal ilm, enggak ada ilmu, enggak ada amal, yadda'iha, mengaku ana orang yang paling sampai kepada Allah. Aku adalah orang yang paling dekat kepada Allah. Aku yang begini, aku yang alim, aku yang ini. Masya Allah, dari mana? Kita nggak pernah dengar dari dulu dari guru kita, meskipun mujahadahnya luar biasa seperti itu, tapi tetap tawadhu di hadapan Allah dengan adab yang luar biasa. Tahu Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Idrus itu, kalau kita lihat riwayatnya, orang tuanya wali kutub Habib Bakar As-Sakran, saudaranya Habib Ali Bakar As-Sakran wali kutub, kakeknya Habib Rahman wali kutub, sampai ke Faqih Muqaddam semuanya wali kutub. Sudah saya ongkang-ongkang kaki, ya saya pasti selamat dunia akhirat, orang akan memuliakan saya. Sudah cukup saya bergantung dengan orang tua saya. Orang tua saya kan orang alim, faqih, wali, ya terkenal kewaliannya. Apakah seperti itu? Enggak. Justru Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Idrus itu bagaimana caranya gahr nafas, menekan hawa nafsunya. Jangan sampai nafsu ini yang ada di dalam hatiku ini bisa mengalahkan aku, sehingga aku menjadi orang-orang yang mutakabbir, orang-orang yang sombong. Aku akan dikendalikan, dijadikan budaknya nafsu. Maka dia bermujahadah. Di dalam mujahadahnya Al-Habib Abdullah bin Bakar Idrus selama 3 tahun, dia setiap kali duduk di tempat sampah, tidur di tempat sampah, menganggap dirinya seperti sampah, sampai orang-orang bingung lewat di hadapannya. Rahimallah, mudah-mudahan Allah merahmati hada ibn Abi Bakar As-Sakran. Lihat mujahadahnya yang luar biasa, dari kecil dia sudah melakukan seperti itu. Masya Allah, tidak diragukan. Setelah itu besarnya dia bisa mengendalikan nafsunya, karena musuh yang paling besar katanya Rasulullah SAW, a'da aduwika nafsukal ladzi baina jambik. Musuh dari semua musuh adalah nafsumu, sulit engkau bisa tundukkan. Jadi dari nafsu itulah yang bisa mengalahkan kita. Kedekatan kita kepada orang-orang saleh itu membuahkan hasil. Meskipun kita tidak banyak ilmu, tidak banyak amal, katut minal katutin, ya insya Allah digandeng oleh mereka. Kumpul dengan banyaknya guru-guru, ulama-ulama, para habaib, masyayikh. Subhanallah, luar biasa. Duduknya kita aja di sini
insya Allah membawa manfaat. Dan lazimkan kita kumpul dengan orang-orang saleh. Kalau kita kumpul dengan mereka, itulah yang dicontohkan, tidak meninggalkan daripada orang-orang saleh. Selamat dari fitnah insya Allah, selamat daripada godaan dan gangguan bisikan syaitan insya Allah, karena mereka ini adalah memiliki ikatan dan hubungan yang erat dengan Allah dan dibentengi, dinaungi, dilindungi oleh Allah. Maka Imamuna Syafi'i, tahu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu adalah imam madhab. Dari 4 madhab itu, Imam Syafi'i ini paling senang kalau ada orang saleh didatangi mencari keberkahan, padahal dia sendiri adalah orang yang penuh berkah. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, banyak teman-temannya, di antara Syaiban Ar-Ra'i, kemudian Sayyidatuna Nafisah, seorang wanita waliyah, at-taqiyah, alimah, zahid, zuhud luar biasa, dari dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Nafisah bin Hasan bin Zaid bin Hasan ibn Hasan bin Ali ibn Hasan bin Ali sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidah Nafisah radhiyallahu anha. Kalau beliau ini mujahadanya jangan ditanya. Mujahadanya beliau ke belakang rumahnya menggali kuburan sendiri, menghatamkan di kuburannya, di situ sholat sebanyak 190 kali. Kemudian sampai ponakannya kasihan, cukup engkau wahai ibna binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mujahadamu ini sudah terlalu besar. Kamu ini sudah ilmu bermanfaat. Setiap kali membaca Al-Quran menangis. Sampai-sampai dia menjadwalkan jangan sampai mengganggu hubunganku dengan Allah. Orang yang banyak ingin belajar kepada dia karena dia faqih, ya, itu dijadwal bergiliran, bergantian. Termasuk Imam Syafi'i merutinkan untuk hadir di majelis Sayyidah Nafisah, dan terkenal mustajabud dakwah, doa-doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Sampai muridnya ini heran, ya Imam, kamu ini kan imam besar, terkenal keilmuanmu, diikuti oleh banyak manusia, tapi engkau masih mengambil keberkahan. Apa jawabnya Imam Syafi'i? Uskut, diam kamu, uskut. Fa wallahi thumma wallahi thumma wallahi, sesungguhnya ilmu yang dimiliki oleh Sayyidatuna Nafisah ada ilmu min ladun hakim, dari Allah Subhanahu wa taala, ladunni. Dia mendapatkan ilmu itu bukan hanya dari kitab, tapi dari Allah Subhanahu wa taala melalui kakeknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan kepada Sayyidina Hasan, kepada anaknya Sayyidina Zaid, keburus kepada Sayyidatuna Nafisah. Maka aku tidak akan mendapatkan ilmu sebagaimana Sayyidatuna Nafisah. Masya Allah, tawadu Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Sampai-sampai beliau mengatakan, uhibbus salihin walastu minhum la'alli an anala minhu syafa'ah wa akrah min bida'atil ma'asi wa in kuntu fi bida'in bisawa'i fi bida'ah. Aku cinta kepada orang-orang saleh, aku bukan orang saleh. Aku cinta, dan aku juga benci dengan kemaksiatan. Aku meninggalkan kemaksiatan meskipun aku ahli maksiyah. Aku cuma mengharapkan syafaat nanti ketika dibangkitkan di yaumil kiamah, ketika aku memiliki hubungan dengan orang-orang saleh, para aulia Allah. Apa katanya Imam Ahmad? Tuhibbus salihina wa anta minhum. Kau mencintai orang saleh dan engkau salah satu dari orang saleh tersebut, ya. Kemudian apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Yuhibbul qaum yalhaq bi jamaah. Orang yang cinta kepada kaum orang saleh, insyaallah dikumpulkan. Yusyarrul mar'u ma'aman habbah. Kemudian wa takrahu min bida'atil ma'asi. Engkau membenci kepada semua kemaksiatan. Hamakallahu min tilkal bida'ah. Allah melindungimu dari semua kemaksiatan. Subhanallah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan orang-orang saleh, orang-orang para aulia
di zaman ini, baik itu yang masyhur atau yang mastur, dan mudah-mudahan kita terjalin terus hubungan kita dengan orang-orang yang telah mengajarkan kita, yang hidup ataupun yang sudah meninggal. Mudah-mudahan mereka ridha, rela kepada kita, menerima segala kekurangan kita di dalam dakwah, di dalam menyebarkan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan terakhir pertemuan yang mempertemukan kita. Fa insyaallah tahun demi tahun kita bertemu, dipanjangkan umur kita di dalam taat kepada Allah, di dalam taat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad di dalam surganya bersama para aulia wa salihin, bersama sahibul hal. Insyaallah kita dipertemukan kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'al marhuma wa tafarrukana min ba'dihi tafarrukan ma'suma, wa la yaj'alillahu fina wa la ma'ana wa la min ahlina syakiyan ولا محروما ولا مترودا معصوما برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. هذا الدعاء منا منك الاجابه يا الله يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تفضل.